Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnanda Heria Ismail dengan NIM 508001250003. Saya kelas MHUA yang akan memenuhi tugas dari Bapak di mana mata kuliah pengantar manajemen haji dan umroh. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 bagian, yaitu pengertian manajemen haji dan umroh, sejarah berkembangnya manajemen haji dan umroh, kemudian pentingnya manajemen haji dan umroh bagi profesi saya di masa depan nanti. Yang pertama itu adalah manajemen haji dan umroh adalah proses pengaturan dan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang meliputi perencanaan, peorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang ini mencakup aspek-aspek seperti yaitu pendaftaran dan dokumentasi jamaah, transportasi, akomodasi, pembimbing dan pelayanan selama perjalanan, pelaksanaan ritual ibadah, kesehatan dan keselamatan jamaah. Jadi tujuan manajemen haji dan umroh ini adalah untuk memastikan jamaah atau calon jamaah haji dan umroh ini dapat melaksanakan ibadah dengan lancar, aman, nyaman, dengan pelayanan yang berkualitas. Kemudian yang kedua adalah perkembangan atau sejarah perkembangan manajemen haji dan umroh. Jadi sejarah perkembangan manajemen haji dan umroh ini tuh melalui beberapa tahap. Yang pertama itu awal Islam. Jadi haji dan umroh ini telah ada sejak zaman Rasulullah. Nah, pada saat itu jamaah haji dan umroh ini tuh melakukan perjalanannya secara mandiri atau bergabung dengan karavan dagang-dagang, belum memakai namanya pesawat, hanya memakai namanya kapal. Kemudian itu ada zaman kekhalifaan. Nah, di masa ini pemerintah ini kan udah mulai diatur dan juga telah memastikan bahwa fasilitas perjalanan haji dan umroh itu sudah terfasilitas dan di infrastruktur. Nah, pada saat ini itu adalah pada masa kekhalifaan Umar bin Khattab. Nah, kemudian ada dibilang zaman Ottoman. Jadi zaman Ottoman ini di mana adalah Sultanat Ottoman, yaitu di mana memainkan orang-orang penting dalam pengembangan manajemen haji dan umroh. Nah, pada saat ini mereka tuh sudah membangun jalan, masjid dan fasilitas lainnya. Kemudian fase yang selanjutnya itu adalah zaman kolonial. Nah, pada zaman ini pemerintah kolonial ini mengambil alih. Jadi pengolahan haji tersebut ini dan umroh ini adalah mereka yang memperkenalkan sistem-sistem registrasi dan dokumentasi. Nah, pada zaman kolonial ini sudah diambil alih dari zaman Ottoman menjadi zaman kolonial. Kemudian setelah zaman kolonial turunlah zaman kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia ini terbentuklah Departemen Agama. Nah, yang sekarang dimaksud dengan Kemenak, yaitu Kementerian Agama untuk mengolah haji dan umroh. Nah, setelah adanya zaman kemerdekaan Indonesia ini turunlah masa modern atau masa sekarang ini. Nah, saat ini manajemen haji dan umroh telah berkembang dengan teknologi sistem lebih canggih seperti sistem registrasi online dan aplikasi mobile. Nah, apalagi sekarang itu Kementerian Manajemen Haji dan Umroh itu sudah berdiri sendiri dan tidak lagi berdiri di bernaung di Kementerian Agama. Jadi sekarang itu manajemen haji dan umrah itu sudah mempunyai departemen sendiri atau kementerian sendiri. Nah, kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan mengapa sih manajemen haji dan umroh ini sangat penting untuk masa depan saya di masa nanti. Jadi manajemen haji dan umroh ini sangat berpeluang bagi saya karena yang pertama itu adalah peluang karirnya. Industri haji dan umroh ini terus berkembang. Nah, sehingga ada banyak peluang karir di bidang ini karena kan setiap tahun itu pasti ada orang, kan semua umat Islam itu pasti berkeinginan untuk ke tanah suci. Nah, seiring berkembangnya orang-orang yang ingin berangkat ke tanah suci, maka
travel. Maka travel juga pasti orang-orang membutuhkan yang namanya travel untuk pemberangkatan jamaah-jamaah tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian adalah pengawalan nasional internasional. Bekerja di bidang haji ini dapat memberikan saya pengalaman bekerja di internasional. Nah, seperti kesempatan untuk bekerja dengan orang-orang yang berbagai negara. Nah, kalau kita sebagai calon mutawif, kita kan berada di Mekah, di Arab Saudi Arabia. Nah, di sana kan kita tidak bertemu hanya orang Indonesia saja, tapi kita bertemu dengan orang-orang yang berbagai negara di dunia ini. Kemudian adalah karena berpengaruh positif. Nah, bekerja di bidang haji dan umrah dapat memberikan kita kesempatan untuk membuat mendapat pahala seperti itu. Seperti kan kita sebagai calon mutawif, kita kerja dan kan kita memberangkatkan orang haji umrah. Nah, haji umrah kan satu ibadah dan suatu rukun Islam yang kelima. Nah, jika kita membantu sama muslim mengarahkan untuk ibadah haji, otomatis kan kita juga mendapatkan pahala. Jadi di samping kita bekerja mendapatkan rezeki, kita juga mendapatkan pahala. Seperti itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Bila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya. Jika ada kata-kata yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.